Bab 21 terungkap. Ruas-ruas jalan nampak begitu indah dilengkapi dengan lampu penerang. Begitu juga dengan hati Kamelia, sekian lama berkutat dengan hobi masing-masing kini ia bisa berkumpul lagi bersama sahabatnya, ia adalah Ayah. Dari mana kamu tahu alamat rumah Mas Mahesa? Kamelia terus mengajukan pertanyaan, apalagi Ayah sekalipun tak pernah menelpon dan tiba-tiba saja datang ke rumah. Dari Randu, sekarang dia kan pacarku. Ayah memamerkan statusnya yang entah apa. Yang pastinya hatinya selalu berdebar-debar saat berada di dekat pria itu. Kapan kalian jadian? Heran. Kamelia kembali memakai lipstiknya yang menurutnya kurang tebal, lalu menyempurnakan bedaknya dan merapikan rambutnya. Tadi siang, jawab Ayah seraya membelokkan setirnya. Melihat perjuangannya di zaman dulu, tak asing bagi Kamelia jika Ayah mendapatkan Randu. Restoran, roman-romannya mau merayakan hari jadi, celetuk Kamelia. Keduanya tertawa terbahak-bahak sebelum keluar. Dengan langkah gontainya Kamelia dan Ayah memasuki tempat yang sudah diramaikan para pengunjung. Dengan kehamilannya yang sudah membesar Kamelia itu menyangganya dari bawah, rasanya sangat mengganjal dan tak bisa bebas selayaknya Ayah yang kesana kemari tanpa beban. Sudah berapa bulan? Masuk ke-7, sebentar lagi kamu akan dipanggil onti. Ayah duduk di samping Kamelia dan mendengus, di saat sahabatnya sudah hampir mempunyai anak, dirinya masih sibuk dengan pekerjaan. Hening. Keduanya menunggu makanan yang dipesan seraya mengamati pengunjung yang lain. Namun tidak untuk di belakangnya yang saling beradu punggung. Itu anak kamu saat kejadian malam itu. Ayah menyumutkan kepalanya ke arah perut Kamelia lalu menatap wajahnya dengan lekat, memulai misinya. Kamelia menggeleng tanpa suara. Bibirnya enggan untuk terbuka mengingat kejadian malam yang sudah silam. Lalu, tanya Ayah menyelidik. Ini anak Mas Mahesa, tapi kami melakukannya setelah menikah. Jawabnya sedikit ragu, bahkan wajahnya yang tadi ceria berubah sedikit suram. Berarti anunya Mahesa kurang tokcer malam itu, padahal kamu kan sudah memberikan obat yang melebihi dosis. Ayah memulai basa-basi dengan pembicaraannya. Namun itu menciptakan tawa kecil di balik penyamaran Randu, tidak untuk Mahesa yang hanya bisa diam. Kamelia mendaratkan jari telunjuknya di bibirnya, berharap Ayah diam. Tapi aku penasaran dengan malam itu. Bisik Ayah, mendekatkan kursinya hingga keduanya tak ada jarak. Ayah adalah sahabatku, nggak apa-apa aku cerita ke dia tentang malam itu. Malam itu aku gagal, ucap Kamelia berbisik. Kok bisa, ucap Ayah lantang. Seketika Kamelia menarik lengan Ayah dan keduanya kembali mendekat. Aku juga nggak tahu, saat aku datang ke apartemen Mas Mahesa, tiba-tiba saja sudah ada perempuan lain, dan aku kaget saat aku melihat Mas Mahesa sudah melakukan itu dengannya. Tak hanya Ayah yang bermain dengan jantung dan hatinya, namun pria yang memakai baju hitam yang ada di belakang Kamelia itu terbakar emosi. Kamu lihat mereka, garis bawah garis bawah garis bawah. Ayah memperagakan adegan dengan kedua tangannya. Kamelia menggeleng. Sudah selesai, Mas Mahesa sudah ambruk di samping perempuan itu, dia terlihat puas dengan gadis di sampingnya. Lalu, apa yang kamu lakukan selanjutnya? Ayah melirik ke arah belakang Kamelia, di mana Randu yang sedang mengangkat kedua jempolnya. Terpaksa aku masuk untuk memakaikan baju. Aku tarik perempuan itu, berharap dia pergi, tapi ternyata dia pingsan. Apa? Jangan bilang kalau itu Sabrina, lirih hati Mahesa. Iya, aku lihat ada memar di jidatnya, dan aku rasa dia tidak tahu apa yang dilakukan Mas Mahesa. Aku bawa dia pergi dari apartemen dan aku yang menggantikan posisinya. Hampir saja Mahesa menggebrak meja, Randu segera meraih tangannya yang mengepal lalu menggenggamnya. Bukan saatnya untuk marah, bisik Randu. Suasana restoran semakin ramai, pengunjung kembali berdatangan semakin membuat Mahesa dan Randu aman. Siapa dia? Apa kamu mengenalnya? Kamelia mengangguk dan itu langsung tertangkap oleh Mahesa yang sedikit menoleh. Detik-detik itulah yang ditunggu seorang Mahesa Raharjo, untuk sebuah fakta. Kamelia mengedarkan pandangannya ke arah lain lalu lebih mendekatkan kepalanya ke arah telinga Ayah. Sabrina, istri pertama Mas Mahesa, bisiknya. Mahesa yang ada di belakang Kamelia masih bisa mendengarnya dengan jelas. Seketika tubuhnya terasa lemas tak berdaya, tulang-tulangnya terasa lentur, hanya matanya yang membulat sempurna. Hati dan pikirannya bertolak belakang antara percaya dan tidak. Rasanya seperti sebuah mimpi buruk yang melanda. Mahesa hanya bisa beristighfar dalam hati. Ya Allah, jadi orang yang aku setubuhi malam itu adalah Sabrina, itu artinya Devan adalah putraku, dan orang yang aku sia-siakan selama ini adalah perempuan yang sudah mengandung anakku. Sebagai seorang laki-laki Mahesa tetap rapuh saat dihadapkan dengan kenyataan yang amat pahit. Pria itu terus menumpahkan air matanya,
Bayangan semu terus melintas, apalagi Mahesa selalu teringat dengan ucapan Sabrina, bahwa ia tak akan memaafkan orang yang sudah menodainya. Bagaimana jika dia tahu kalau aku pelakunya, apakah dia juga tidak akan memaafkanku? Nyalinya menciut dan tak ingin menceritakan itu semua. Ayah masih menatap Randu yang terus tersenyum ke arahnya. Apa kamu tahu bagaimana Mahesa bisa bersama perempuan itu? Kamelia mengangkat kedua bahunya. Gak ada yang bisa aku tanya, supir taksi sudah pergi dari sana, dan aku pun tidak mau melibatkan orang lain dalam masalah ini. Kamelia menerima suguhan yang baru saja datang, berbagai makanan favorit siap untuk dieksekusi. Kamu yakin itu anak Mahesa? Yakin, jawabnya, mulai memegang garpu dan sendok. Bukan dari laki-laki lain. Kamu itu lama-lama seperti reporter saja. Ini anak Mas Mahesa, bukan anak Andre. Kamelia sangat yakin dengan itu. Mahesa mengusap air matanya lalu merapikan kacamatanya serta topinya, tanpa kata pria itu keluar dari pintu belakang tanpa harus melewati Ayah dan Kamelia, begitu juga dengan Randu yang mengikutinya dari belakang. Ayah menggaruk tengkuk lehernya yang tidak gatal saat melihat punggung Randu menghilang. Aku keluar sebentar, pamit. Ayah meletakkan tas dan ponselnya di samping Kamelia. Tak ada sedikit pun rasa curiga, Kamelia malah terlihat biasa saja saat menatap Ayah yang tiba-tiba saja keluar dari restoran. Ayah menghampiri Randu yang masih mematung di samping mobil, sedangkan Mahesa sudah duduk manis di jok belakang. Terima kasih. Randu meraih tubuh Ayah dan memeluknya. Memegang pundaknya yang terekspos. Besok kalau pakai baju lebih tertutup lagi, aku nggak mau Randu punya pacar yang terlalu seksi, sahut Mahesa yang sedikit melirik ke arah Ayah. Siapa yang pacaran, siapa yang memilih? Randu hanya memberi kode dengan anggukan kepalanya, supaya Ayah menyetujui titah Mahesa. Iya, mulai besok aku akan memakai baju kurung, ucap Ayah sewot. Aku pulang dulu, kamu temani Kamelia sampai dia kenyang. Ayah melambaikan tangannya saat Randu sudah mulai menancap gasnya. Hati-hati, teriak Ayah. Randu hanya tersenyum tipis sebelum menutup kaca mobilnya. Setelah menerobos jalanan yang gelap, Mahesa membuka matanya dan menatap wajah Randu dari pantulan spion. Jangan bilang pada siapapun tentang ini, aku belum siap kehilangan Sabrina dan Devan, ucapnya pelan. Randu hanya menanggapi dengan anggukan kepalanya. Mahesa turun dari mobil lalu menatap rumah istrinya. Mengulang kembali masa lalu yang kelam, di mana ia tak pernah peduli dengan Sabrina saat keluar dari rumahnya dan harus tinggal di kontrakan yang sangat kecil bersama bayi yang dikandungnya. Di saat itu Mahesa masih menciptakan kebencian yang mendalam. Atas dasar apapun Mahesa tak bisa membayangkannya kembali. Sabrina tidak boleh tahu masalah ini, sampai kapanpun aku tidak akan pernah memberi tahunya. Mahesa memilih berdosa daripada harus kehilangan istri dan putranya, itulah kesimpulan dari rencananya. Pria itu ingin menutup rapat kejadian yang berakibat fatal bagi kehidupan Sabrina di masa mudanya. Dengan langkah yang sedikit pelan Mahesa memasuki rumahnya, pria itu menghampiri Bi Mimi dan Mbak Inul, sang baby-sitter Devan. Sabrina di mana, Bi? Sudah tidur, dan kayaknya seharian ini Non Sabrina ngambek. Mahesa meletakkan kembali gelasnya lalu menatap Bi Mimi. Kenapa? Tanya Mahesa antusias. Dan Devan rewel, tidak mau tidur, dan mungkin sekarang baru bobo. Mahesa meninggalkan meja makan, melepas sepatunya dan membuka pintu dengan perlahan. Ditatapnya Sabrina yang meringkuk dengan memeluk Devan di sampingnya. Kamu begitu sabar merawatnya tanpa tahu siapa ayahnya, sedangkan aku hanya menampung kalian di hati saja tidak bisa. Aku memang tidak pantas berada di sisimu, tapi aku juga tidak rela jika kamu minta perpisahan. Maafkan aku pernah membuatmu terluka. Mahesa mendekati ranjang dan duduk di samping Devan. Ternyata bayi itu belum tidur, tak seperti Sabrina yang sudah berada di alam mimpi. Mahesa menyingkirkan tangan Sabrina yang ada di tubuh putranya, dengan perlahan Mahesa mengangkat tubuh mungil putranya setelah menyelimuti tubuh Sabrina. Mimpi yang indah, mencium pelipis Sabrina dengan lembut. Takut mengusik akhirnya Mahesa membawa Devan keluar dari kamarnya. Mahesa memilih kamar lain untuk meluapkan isi hatinya. Perasaan Mahesa kembali bercampur aduk saat menatap wajah bayinya dari dekat, menyusuri setiap jengkal ciptaan Allah yang sangat sempurna. Dan itulah kenyataan bahwa bayi yang digendongnya saat ini adalah putra kandungnya. Tak terasa satu buliran bening menetes membasahi pipi Mahesa dan terjatuh mengenai tangan Devan. Seandainya ayah bisa memutar waktu, ayah ingin menyambut kehadiranmu ke dunia ini. Ayah yang akan melantunkan azan untukmu. Dan ayah ingin menjadi orang yang pertama kali menciummu setelah bunda. Ayah akan memenuhi apapun permintaan bunda di saat ngidam. Mahesa mendekap bayi itu, memberikan kehangatan sebagai sosok yang didambakan setiap bayi mungil. Maafkan ayah,
selama ini tidak mempedulikanmu dan Bunda, Mahesa mendaratkan sebuah ciuman di pipi Devan. Kenapa semua harus kebetulan seperti ini? Aku nggak menyangka akan dijodohkan dengan perempuan yang aku renggut kehormatannya. Ya Allah, jika engkau ingin menghukumku, hukumlah seberat mungkin, tapi jangan pisahkan aku dari anak dan istriku. Jangan pisahkan kami. Bak seorang perempuan, Mahesa pun terisak. Pria itu merasa sedikit lega setelah meluapkan unek-uneknya yang terus menjanggal. Aku harus bicara sama Mama dan Papa, mereka harus tahu tentang ini semua. Mahesa meletakkan Devan di atas ranjang lalu ke kamar mandi membersihkan mukanya menyamarkan matanya yang tampak sembab. Devan tidur sama Bunda ya, ayah mau ke rumah nenek. Mahesa membawa Devan kembali ke kamar Sabrina dan meletakkannya di tempat semula. Namun di saat Mahesa hampir keluar, sebuah tangan melingkar di perutnya dari belakang. Mas mau kemana lagi? Suara serak mengiringi. Sabrina, apa dia sudah bangun dari tadi atau baru saja? Mahesa membalikkan tubuhnya merengkuh tubuh Sabrina dengan erat. Apa aku mengganggumu? Sabrina menggeleng dan membenamkan wajahnya di dada Mahesa. Rencananya aku mau ke rumah Mama, tapi karena kamu bangun gak jadi. Berkali-kali Mahesa mencium pucuk kepala Sabrina dengan lembut. Besok saja, aku ikut, aku juga kangen ibu dan ayah, dan setelah itu kita ke panti ya, Mas. Pintanya dengan merengek. Kemanapun kamu mau, pasti akan aku antar. Mahesa membuka pintu kamarnya lalu memanggil Mbak Inul yang masih berada di ruang makan bersama Bimimi. Mbak, tolong bawa Devan. Titahnya. Bau-bau pergulatan ranjang mulai tercium di hidung Sabrina saat suaminya terus memeluknya, meskipun Mbak Inul masuk sedikitpun Mahesa tak mau melepasnya. Apa kamu tadi sholat Isya? Sabrina mengangguk tanpa suara matanya terus tertuju di bibir Mahesa yang tersenyum nakal. Mahesa mengangkat tubuh Sabrina dan membaringkannya di atas ranjang. Jika sudah seperti itu, Sabrina tak bisa berkutik lagi, apalagi napas Mahesa sudah nampak menderung menahan hasrat yang menggebu. Mahesa tersenyum renyah saat Sabrina nampak siap dengan apa yang akan terjadi. Pria itu kembali memainkan rambut panjang Sabrina lalu memeluknya. Jangan tinggalkan aku, apapun yang terjadi tetaplah di sisiku, bisik Mahesa dengan nada memohon. Sabrina tersenyum lalu menoleh. Kenapa Mas bicara seperti itu? Sedikitpun aku tak ada niat untuk pergi kecuali kamu yang meminta. Tapi bagaimana jika kamu tahu yang sesungguhnya, apa kamu juga masih bisa bertahan di dekatku, atau memilih pergi meninggalkanku? Rasa takut Mahesa semakin menggebu di saat Sabrina mendaratkan sebuah ciuman mesra di pipinya. Aku siap untuk mengandung anak kamu Mas, jadi jangan pernah berpikir aku akan pergi. Sebenarnya kamu sudah pernah mengandung anakku, hanya aku saja yang bodoh sudah menyia-nyiakan kalian. Baru saja ingin melanjutkan aksinya, ponsel yang ada di nakas berdering, terpaksa Mahesa menjedanya dan meraih benda pipihnya. Siapa? Tanya Sabrina. Mahesa menggeser ponselnya di depan Sabrina, wanita itu meraih hijabnya saat menatap nama yang berkelip di sana. Assalamualaikum, sapa dari seberang sana. Sabrina dan Mahesa menjawab dengan serempak. Panjang umur, baru saja kita omongin Papa dan Mama, kalian telepon. Mahesa memperlihatkan kepala keduanya yang saling menempel. Bu Risma tampak tersenyum melihat Mahesa yang terus mencium pelipis Sabrina, memamerkan kemesraannya di hadapan kedua orang tuanya. Devan mana? Sahut Pak Yudi. Mahesa berdecak, bisa-bisanya kini melupakannya setelah cucunya lahir. Devan di luar, iya. Dia lagi main sama anak Inul. Besok kalian kesini, Mama dan Papa kangen sama Devan, ucap Bu Risma memelas. Mahesa dan Sabrina saling tatap. Besok kami akan ke sana, setelah itu kami akan ke panti. Setelah puas dengan canda tawanya lewat video, Bu Risma mematikan sambungannya, hatinya kini lega melihat Mahesa dan Sabrina bersatu. Tak hanya itu, Pak Yudi sudah bisa membalas budi pada ayah Sabrina yang dulu pernah membantu keluarganya di saat terjepit masalah. Aku akan membuatmu lupa akan malam itu, bagaimanapun caranya kamu akan tetap menjadi milikku selamanya. Mahesa melanjutkan aksinya yang sempat tertunda, seperti malam sebelumnya Mahesa memberikan sebuah hujaman yang nikmat untuk istri tercinta di malam yang indah. Bab 22 Perseteruan. Pertama kali Mahesa memboyong Sabrina ke rumah orang tuanya. Sebagai istri pertama Sabrina merasa sangat dihargai, apalagi Bu Risma dan Pak Yudi sangat menyayanginya. Meskipun banyak yang menghujatnya hamil di luar nikah, Pak Yudi tetap menjadi salah satu garda terdepan membela Sabrina kala itu. Tatapan matanya nampak begitu indah menyejukkan hati, bagaikan rembulan yang masih tertutup gumpalan awan hitam, itulah bagi Mahesa sebelum mengetahui karakter Sabrina lebih dalam. Selamat datang di rumah nenek, semoga Devan betah.
Bu Risma merentangkan tangannya menyambut kedatangan menantunya dan juga putra serta cucunya. Tamu yang menurutnya istimewa. Sabrina mencium punggung tangan Bu Risma dan membalas pelukannya dengan erat. Suasana rumah sedikit ramai, para pembantu berlalu lalang dengan tugas masing-masing. Ada acara apa, Ma? Tanya Mahesa. Bu Risma menatap Pak Yudi dari jauh lalu tersenyum simpul. Sepasang pengantin yang usang namun masih romantis di usianya yang sudah senja. Hari ini ulang tahun pernikahan Papa dan Mama yang ke-30, dan Mama mau merayakan kecil-kecilan dengan kalian, jelasnya. Sabrina kembali memeluk Bu Risma memberi selamat, namun sayang, ia dan Mahesa tak membawa hadiah apapun selain doa. Mama dan Papa bisa membeli apa saja, dan doa terbaik dari kalian lebih dari barang yang termahal di dunia. Sabrina dan Mahesa masuk ke dalam, Sabrina mengikuti langkah Bu Risma, sedangkan Mahesa langsung nyelonong menghampiri Pak Yudi yang ada di ruang keluarga. Pak, aku mau bicara, bisik Mahesa. Sebelum meninggalkan ruang tengah, Mahesa menghampiri Sabrina. Sayang, kamu di sini sama Mama, aku mau bicara sama Papa sebentar. Sabrina hanya mengangguk, mungkin urusan pekerjaan, itu pikirnya. Bu Risma membawa Sabrina di salah satu kamar yang ada di lantai bawah. Wah, ini cantik sekali, Bu. Sabrina mengedarkan pandangannya menyusuri setiap sudut kamar yang dipenuhi dengan mainan anak. Ini kamar untuk Devan kalau menginap di sini, tuturnya. Camelia juga Mama undang untuk makan di sini, imbuhnya. Wajah Sabrina berubah seketika, namun hatinya berusaha untuk melapangkan dada menerima kenyataan jika dirinya bukanlah satu-satunya yang ada di hati Mahesa. Membagi suami itu artinya membagi cinta, namun surga akan berpihak pada istri yang rela dimadu. Keyakinan Sabrina tak pernah lepas dari tubuhnya meskipun ia sempat menolak pernikahan Mahesa dan Camelia. Kapan dia datang, Bu? Tanya Sabrina. Sebentar lagi, dia masih ada acara. Bu Risma mendekati Sabrina yang sedikit termenung. Maafkan Mahesa, Mama tahu kalau pernikahannya dengan Camelia menyakiti hatimu. Sabrina merengkuh tubuh Bu Risma, mengusap satu buliran bening yang sempat lolos dari pelupuk matanya. Mas Mahesa adalah suami yang baik, dan aku sudah ikhlas dengan pernikahan itu. Seberat apapun beban yang dipikul, Sabrina mencoba untuk menjadi wanita tangguh di antara mereka yang pernah menjadi panutannya. Di ruangan lain, Pak Yudi terus mendesak Mahesa yang belum juga membuka suara, pria itu masih diambang kebingungan. Apa yang mau kamu bicarakan? Kenapa dari tadi hanya diam? Pak Yudi menepuk bahu lebar Mahesa. Mahesa menghela napas panjang. Pak, Devan adalah putraku. Pak Yudi masih terlihat santai sembari terkekeh. Memang dia putramu, memangnya kenapa? Tangan Pak Yudi. Maksudku dia itu putra kandungku, Pak, jelas Mahesa. Pak Yudi melepas kacamatanya dan menatap manik mata Mahesa dengan lekat. Mencari kejujuran di sana. Katakan sekali lagi, pinta Pak Yudi yang sedikit tak percaya dengan pendengarannya. Mukanya merah padam memendam amarah. Aku yang sudah menodai Sabrina. Sebuah tamparan mendarat di pipi kokoh Mahesa, Pak Yudi sudah tak bisa menahan amarahnya yang seketika meletup-letup di dadanya setelah mendengarkan pengakuan Mahesa. Mahesa mengelus pipinya yang sedikit terasa perih dan bersimpuh di hadapan Pak Yudi. Pak, aku nggak tahu, bagaimana itu bisa terjadi, waktu itu aku mabuk dan tiba-tiba saja aku lupa diri. Mahesa menunduk penuh penyesalan, rasanya kenyataan itu membuatnya runtuh tak berdaya. Apa Sabrina sudah tahu semua ini? Mahesa menggeleng, sedikitpun ia tak mempunyai keberanian untuk bicara. Mau sampai kapan kamu membunyikan ini semua? Serapat apapun yang namanya bangkai akan tercium juga, dan apapun yang akan terjadi kamu harus siap. Masih teringat jelas di benak Pak Yudi bagaimana menderitanya Sabrina saat ia dinyatakan hamil, wanita itu hampir saja putus asa dan mengakhiri hidupnya saat menjadi cemoohan orang. Aku akan katakan semuanya, Pak. Tapi tidak sekarang, aku belum siap untuk menerima kemarahan Sabrina. Wajar, Pak Yudi menarik tangan Mahesa sehingga pria itu kembali duduk di sampingnya. Sedikitpun tak pernah terbesit dalam otaknya kalau rumah tangga Mahesa dan Sabrina diterjang masalah yang berhubungan dengan masa lalu. Papa yakin kamu bisa melewati ini semua. Pak Yudi beranjak dari duduknya meninggalkan Mahesa sendiri. Memberi waktu pria untuk berpikir jernih. Ya Allah, semoga dia mau memaafkan diriku yang penuh dosa ini. Jam sudah menunjukkan pukul 11 siang, Sabrina dan Mahesa sudah berada di ruang keluarga. Sebuah ketukan pintu menggerakkan kaki Sabrina untuk membukanya, membiarkan yang lain dan para pembantu menikmati acara kecil-kecilan Bu Risma. Camelia, seru Sabrina. Seperti biasa, wanita itu tampak lembut saat menyapa siapapun yang ada di hadapannya. Sabrina mengulurkan tangannya.
Sedangkan Kamelia hanya menatapnya tanpa ingin menerima. Semua sudah terlanjur, kita berdua adalah istri Mas Mahesa, dan aku harap kita bisa akur. Mas Mahesa juga butuh kebahagiaan, aku tidak mau membuatnya tertekan dengan statusnya, ucap Sabrina dengan tegas. Kamelia mencondongkan kepalanya tepat di telinga Sabrina. Apa kamu masih bisa menerima Mas Mahesa setelah tahu siapa dia yang sebenarnya? Bisiknya. Sabrina hanya mengerutkan alisnya. Dalam hatinya bertanya-tanya dengan apa yang dimaksud madunya. Kamelia melewati tubuh Sabrina dan menghampiri yang lain. Sebelum tiba di ruangan itu Kamelia menghentikan langkahnya saat melihat Mahesa sedang asyik bermain dengan Devan yang ada di gendongannya. Kenapa Mas Mahesa sangat menyayangi bayi itu? Apa dia sudah tahu kalau bayi itu adalah anaknya? Tapi dari mana? Bukankah aku hanya cerita pada ayah, gumamnya. Mama, seru Kamelia. Semua yang ada di sana menoleh menatap Kamelia dan Sabrina yang ada di belakangnya. Bu Risma beranjak mendekati Kamelia. Bagaimanapun juga wanita itu menantunya seperti Sabrina. Akhirnya kamu datang juga. Ini hadiah untuk Mama, menyodorkan sebuah paperback di depan Bu Risma. Tak seperti biasa, tatapan Mahesa penuh dengan kebencian saat Kamelia memilih duduk di sampingnya. Sedangkan Sabrina harus bergeser di samping Mbak Inul. Meskipun terpisah jarak, pandangan Mahesa tak luput dari senyum Sabrina kala kedua orang tuanya potong kue. Kamelia meraih tangan Mahesa dan menempelkan di perutnya. Mas, anak kita perempuan, dan aku ingin kamu yang memberi nama. Terpaksa Sabrina menoleh, matanya berkaca saat melihat perut Kamelia yang membuncit. Seandainya aku yang ada di posisi itu, aku akan sangat bahagia, batinnya. Sabrina mengelus perut ratanya. Semoga Allah memberiku kepercayaan lagi untuk bisa mengandung anak Mas Mahesa seperti Kamelia, imbuhnya. Tak ada pembicaraan dalam perjalanan, namun hati Mahesa sudah tak bersahabat saat menatap wajah Kamelia. Dia adalah wanita yang dicintai semenjak lulus kuliah, namun berjalannya waktu, menjadi wanita yang paling dibenci setelah tahu kebenarannya. Demi memenuhi permintaan istri tuanya, Mahesa rela mengantarkan Kamelia untuk pulang meskipun berat. Mobil Mahesa berhenti tepat di halaman rumahnya, sebenarnya pria itu tak ingin turun karena ada yang menunggunya di rumah. Akan tetapi demi sebuah penjelasan akhirnya Mahesa mengikuti istrinya untuk masuk. Mahesa menghempaskan tubuhnya dan memijat pangkal hidungnya. Sekarang katakan, kenapa kamu tidak bilang kalau malam itu yang aku setubuhi adalah Sabrina? Tanya Mahesa ke inti. Ternyata benar, Mas Mahesa sudah tahu semuanya. Karena aku mencintaimu, jika aku bilang kalau itu adalah Sabrina, pasti kamu akan memutus hubungan kita, dan kamu tidak akan menikahiku, jelas Kamelia. Sekarang kamu sudah tahu semuanya, tapi kamu tidak bisa mundur dari kenyataan. Aku hamil anak kamu, dan sampai kapanpun aku akan tetap menjadi istri kamu meskipun yang kedua, imbuhnya. Mahesa membuka matanya menatap perut buncit Kamelia dengan lekat. Sekarang aku tidak yakin kalau anak itu adalah anakku, ucap Mahesa. Kamelia membulatkan matanya lalu beralih duduk di samping Mahesa. Kenapa kamu bicara seperti itu? Nada marah, ini anak kamu, Mas, dia darah daging kamu, ucap Kamelia, menekankan bahwa Mahesa tak bisa mengelak dari tanggung jawabnya. Wanita itu nampak emosi dengan ucapan Mahesa. Baiklah kita akan tes DNA, jika itu terbukti anakku, aku tidak akan menceraikanmu, tapi, garis bawah Mahesa menjeda ucapannya dan lebih mendekat, jika itu bukan anakku, aku akan menceraikanmu setelah melahirkan. Mahesa beranjak dari duduknya lalu beberapa langkah memunggungi Kamelia. Tapi bagaimana jika Sabrina tahu kalau kamu, suami yang dicintainya adalah laki-laki brengsek yang sudah menodainya? Skak. Mahesa mengepalkan tangannya dan mengeratkan gigi, dan inilah titik di mana ia masih rapuh untuk menerimanya. Apa kamu mengancamku? Mahesa membalikkan tubuhnya, kembali berhadapan dengan Kamelia. Tidak, aku hanya mengingatkan kalau kamu tak sebaik yang Sabrina kira. Jadi pikirkan semuanya sebelum kamu menceraikan aku, jelas Kamelia. Mahesa kembali melanjutkan langkahnya keluar dari rumah Kamelia, tak menyangka wanita itu akan menjeratnya dengan satu masalah yang tak ia sengaja. Mahesa masuk ke dalam mobil lalu memukul setir. Aku harus secepatnya jujur, apapun yang terjadi, Sabrina harus tahu, kalau akulah ayah kandung Devan. Tekad Mahesa semakin bulat dan tak mau mundur, pria itu meninggalkan rumah Kamelia dengan janji yang begitu kuat untuk mengungkapkan semua apa yang pernah terjadi. Di rumah Pak Yudi, Sabrina terus menampilkan senyum saat mendengar ocehan Devan, bayi mungil itu tahu akan kebahagiaannya saat ini. Berapa hari kamu di panti? Kurang lebih seminggu, Bu, lagi pula kasihan juga Devan, takut masuk angin. Pak Yudi tersenyum.
Mobil ayahnya nyaman, dan ayah yakin Mahesa akan memberikan yang terbaik untuk kamu dan Devan. Sabrina jadi malu, yang ia ingat selama ini hanya mobil umum yang harus berdesak-desakan, sedangkan untuk naik mobil berkelas masih jauh dari benaknya. Ayah pulang. Suara Mahesa membuyarkan semuanya. Sabrina kembali merapikan hijabnya sebelum menghampiri Mahesa yang ada di belakang pintu. Mas, kita berangkat sekarang, aku sudah kangen sama ibu. Aku tidak mungkin mengatakan semuanya di saat dirinya bahagia seperti ini. Baiklah, kita berangkat sekarang. Mungkin setelah dari panti aku akan mengatakan yang sejujurnya, dan aku berharap Sabrina memaafkanku. Panti asuhan kasih bunda bukan hanya sembarang tempat, tapi di sanalah Sabrina dibesarkan dan menjadikan dirinya menjadi wanita yang kuat. Di sana juga ia tahu akan kesulitan hidup yang mengintai, mengiringi perjalanan hidupnya, bukan keinginannya, namun takdir yang menuntunnya harus hidup tanpa kasih sayang ayah dan ibu. Setelah perjalanan 1 jam lebih mata Sabrina terus berkaca saat mobil yang ditumpanginya itu berhenti di halaman rumahnya. Aku mengajakmu ke sini untuk berlibur, jadi jangan bersedih, bisik Mahesa. Sabrina mengusap air matanya lalu memeluk suaminya yang ada di sampingnya. Aku hanya terharu saja Mas, akhirnya aku bisa ke sini lagi, aku kangen dengan suasana di sini, dulu aku tidak pernah mempunyai masalah tapi setelah kehadiran itu, garis bawah. Mahesa mendaratkan jarinya di bibir Sabrina, menghentikan ucapannya yang sedikit menusuk jiwanya. Sekarang kamu adalah istriku, lupakan masa lalu. Randu ikut senang saat menatap keduanya dari pantulan cermin. Tak menyangka di awal yang begitu menyakitkan, Mahesa mampu luluh dengan sebuah kesabaran Sabrina. Mobil mewah Mahesa masih menjadi sorotan penghuni panti, bagaimana tidak, seisi mobil belum ada yang keluar termasuk Mbak Inul. Lihat, mereka pasti terkejut dengan kedatangan kita. Mahesa menunjuk beberapa anak panti yang sedang bermain di teras. Benar saja, setelah Sabrina turun, anak-anak panti berhamburan memeluknya, seperti menemukan ibunya kembali, mencurahkan rasa rindunya yang sekian lama terbendung. Aku menghancurkan kebahagiaan Sabrina hanya dengan semalam, cicit Mahesa menatap wajah Randu dari pantulan spion. Anggap saja itu kehilafan, Mas. Tidak ada yang perlu disesali, aku yakin Sabrina bisa menerima Mas, meskipun ia tahu Mas adalah ayah Devan. Mahesa tersenyum menepuk pundak Randu. Setelah pulang dari sini aku akan mengatakan semuanya, semoga dia memaafkanku. Dukungan dari Randu pun sangat berarti bagi Mahesa. Bertahun-tahun bersama Randu bagaikan saudara laki-laki yang ia temukan. Tangis Sabrina pecah saat Bu Yumna ikut menyongsong kedatangannya, rasanya mustahil bisa melihat anak asuhnya itu berada di depannya. Anak ibu, akhirnya kamu ke sini juga. Dengan tangis bahagia Sabrina memeluk Bu Yumna, wanita itu kembali terisak, mengingat perjuangan yang luar biasa demi dirinya dan anak yang lain. Mahesa, Bu Yumna melepas pelukannya. Apa dia merepotkanmu? Tanya Bu Yumna. Mahesa menggaruk alisnya yang tidak gatal, ada senyum tipis yang terbit dari sudut bibirnya. Dia sangat merepotkanku, Bu, ucap Mahesa seraya tertawa. Mas, selak Sabrina tak terima. Wanita itu mencubit pinggang Mahesa hingga sang empu meringis. Dia sudah berani masuk ke dalam jantung hatiku, dan sepertinya aku tidak bisa mengeluarkannya lagi. Mahesa memegang dadanya, semua anak panti ikut tertawa mendengar ucapan absurd Mahesa. Alhamdulillah, akhirnya Sabrina mendapatkan kebahagiaannya, tidak ada ibu yang paling bahagia di dunia ini selain melihat putrinya bahagia bersama keluarga kecilnya. Sabrina, teriak salah seorang yang melintas di balik gerbang. Sabrina hanya menangkup kedua tangannya saat menatap. Begitu juga dengan pria itu yang mendekatinya. Wajah Mahesa nampak datar saat pria itu terus tersenyum ke arah istrinya. Mas Imran, apa kabar? Sapa Sabrina pelan dan lembut. Aku sangat baik, kamu sendiri bagaimana? Sabrina meraih tangan Mahesa dan tersenyum. Aku jauh lebih baik, karena ada orang baik yang mau menerimaku apa adanya, nada menyindir. Sanjungan ini tidak pantas kamu berikan padaku, sayang. Tapi aku akan berusaha menjadi yang terbaik seperti yang kau mau. Bersambung.